Pas saya amin kan, dalam hati ada yang ikut mas. Amin. Kayak gitu mas, wah bulu kuduk saya merinding mas. Saya Suaranya tuh jelas loh. nggak panjang, cuma dia mukanya merah mas. Mukanya merah sama ini itu apa ya? Darah mas, darah. Pas tangannya. Pas itu bapaknya tuh nggak dikancing mas, pakai aja nggak dikancing. Pas dia saya nengok kayak gini, bolong mas. Bolong. Jantungnya kelihatan. Belakang samping Ada itu kelihatan. ada sosok hitam besar, terus dia matanya merah, hitam semua pokoknya hitam itu kalau tinggi hampir pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Muhyiddin. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jadi narasumber, ingin menceritakan kisah pengalaman mistis dan horornya, ya berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, di Batang, di Tegal, di Comal. Nanti tim kami bisa ke rumah jenengan atau jenengan yang mau ke sini boleh. Makasih ya teman-teman, udah support, udah subscribe dan like, komen. Makasih untuk semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur. Saya doakan teman-teman rezekinya berkah dan barokah. Amin. Oke, kali ini Lintang Misteri kedatangan tamu yang namanya Mas Adam. Mas Adam ini akan menceritakan pengalaman mistis dan horornya ya. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu Mas Adam ya. Baik, Mas. Oke mas. Makasih ya Mas. Iya mas, sama-sama. Dari mana Mas? Saya dari Pemalang mas. Pemalang. Oh ya, ini dari luar kota Pemalang ke Pekalongan ke studio kami. Makasih ya Mas sebelumnya Mas, dia mau sama-sama, hadir Mas. ke sini ya. Udah siap ya Mas ya? Siap mas. Alhamdulillah udah. Oke, Mas Adam ini mempunyai kisah mistis ya. Cerita pas waktu itu dulu frustasi akibat ditinggal ceweknya. Jadi putus ya Mas ya. Ya. Putus dan beliau ini akan pergi ke Semarang ke rumah kakeknya. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan masuk ke alas roban, terjebak di warung gaib. Lihat makhluk halus ya. Jadi alhamdulillah masih selamat ya. Seperti apa kisah dan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Kita langsung saja ke ceritanya. Gimana sih Mas ceritanya kok sampai bisa terjebak di warung gaib alas roban ya? Iya. Monggo Mas. Jadi ceritanya begini mas. Mm-mm. Ini awal mula saya masih SMK kelas 12, itu masih COVID. Oh, Jadi ya. saya kegiatan masih renggang dan saya itu bingung mas, nggak ada kegiatan. Ya. Nah, terus saya itu hobinya basket mas. Notabene saya pemain basket emang, Iya, suka iya. basket kan. Tapi sebelum saya basket itu saya punya masalah mas. Saya punya masalah, saya punya cewek nih mas, ceritanya punya Iya. cewek. Terus saya ada masalah, putus. Nah, saya itu frustasi mas, frustasi. Terus saya kan ngurung diri mas di kamar. Saya mau ngapain? Terus saya di WA nih mas, sama teman saya. Ini kejadian tahun 2022 ya mas. Saya di WA sama teman saya, itu rumahnya di Pemalang juga. Dia ngomong gini, dia teman basket saya juga mas. Dam, kamu sibuk nggak tanggal sekian hari sekian? Enggak, kenapa? Ayo kita main basket aja. Woy. Di mana? Di Pekalongan. Oke, sama siapa? Ini sama si mas ini. Woy. Terus dia singkat cerita, saya oke lah mas, saya deal. Saya berangkat nih mas. Itu kejadian, kayaknya kalau nggak salah itu hari Rabu mas. Hari Rabu. Malam Rabu itu Mas? Berarti malam Rabu, ya itu malam Rabu. Terus saya berangkat mas, saya berangkat. Nah, sebelum saya berangkat, kan saya pamit dulu sama orang tua. Dari orang tua udah ngomong gini mas, mau kemana mas? Main basket bu. Kalau bisa nggak usah deh, jangan hari ini. Kenapa emang? Udah perasaan ibu nggak enak. Itu udah ada kayak apa itu mas namanya? Udah ditandain itu loh, udah ditandain sama keluarga. Terus akhirnya ngeyel mas, saya tetap main basket. Saya main basket itu jam habis maghrib. Habis maghrib saya berangkat dari rumah jam 5 sore. Sampai Pekalongan habis maghrib. Saya main basket tuh mas, ada dokumentasi aslinya kan itu kan. Nanti dilampirkan nggak apa-apa. Nah, awalnya saya main basket, saya kelar nih mas, kelar itu jam 9 malam. Jam 9 malam saya keluar, saya udah selesai semua. Saya bingung nih mas, saya mau pulang ke rumah saya juga. Frustasi kan, saya frustasi. Terus saya mau rencana ke rumah Pak D. Terus saya WA Pak D itu.
Saya nelpon, itu udah jam 9 malam. Jam 9 malam. Terus kata Pak De, kenapa Mas? Pak De, aku mau main ke situ, mau ke rumahnya Pak De. Oh iya, main aja. Tapi udah jam segini Pak De. Nggak apa-apa kalau kamu berani. Tapi kalau kamu nggak berani nggak usah. Kalau kamu yakin nggak apa-apa. Saya sih yakin Pak De, tapi ini mendung. Lah terserah, kalau mau kesini nggak apa-apa, kalau nggak yakin nggak usah. Akhirnya saya ngeyel tuh Mas, saya tetap berangkat. Nah sebelum saya berangkat, saya sama nanya ke teman yang ngajak saya ini, yang basket ini, namanya Boim. Kamu mau kemana Dam? Mau ke ini, mau ke Semarang. Serius jam segini? Iya nggak apa-apa, hati-hati. Kenapa? Ya kamu tahu sendiri kan hutan Alas Roban gimana. Nggak apa-apa deh, insya Allah nggak apa-apa. Terus singkat cerita, saya berangkat tuh Mas. Saya berangkat, awalnya saya berangkat nggak ada gangguan apa-apa. Singkat cerita sampai ke Tulis Batang. Tulis Batang. Saya di situ kan, itu kan Tulis kan udah mulai memasuki hutan-hutan tuh Mas. Iya, hutan awas lebat. Ya. Itu udah mulai lebat hutan. Di situ saya udah mulai ada gangguan Mas. Gangguannya bukan masalah gaib, motor saya. Oh, motor. Motor sempat trouble. Motor kempes, bocor. Nah, untungnya ada tambal ban tuh Mas, tambal ban. Ditanyain sama bapak, kenapa Mas motornya? Ini Pak bocor, bisa nambal nggak? Bisa, tapi ongkosnya double ya. Oh, double. Double itu katanya. Udah malam kan? Udah malam, udah beda jam kerja. Oke Mas, nggak apa-apa. Ditambal tuh Mas, ditambal. Terus bapak ini nanya juga Mas, udah jam segini dari mana Mas? Dari Pemalang Pak, mau ke Semarang. Yakin jam segini? Iya Mbak, kenapa? Nggak apa-apa, si tukang tambal ban ini kayak udah tahu, cuma dia nggak berani ngomong Mas, kayak nutupin sesuatu. Nah terus bapaknya cuma pesan gini, nek kowe nang alas omongannya dijogo, karoan ojo nguyuh sembarangan. Intinya kalau kamu di perjalanan, omongan kamu dijaga, jangan kencing sembarangan. Oh iya Pak, udah kan Mas, saya kan cuma oh iya Pak, saya terima masukannya ya. Berarti udah cerita sama tambal ban Mas? Udah, sempat ditanyain. Terus bapak-bapaknya ya udah hati-hati. Terus saya bayar tuh Mas, saya bayar. Singkat cerita saya perjalanan naik motor biasa. Nah pas saya di perjalanan, saya udah mulai memasuki hutan Alas Roban tuh Mas. Nah ini saya lewat jalur yang hutannya itu masih rimbun Mas, masih lebat sama pohon-pohon yang gede. Nah itu biasanya yang dilalui ke supir-supir truk besar Mas, jarang ada pemotor yang lewat. Nggak tahu, saya sebenarnya emang perdana ke Alas Roban perdana. Saya nggak tahu jalan, saya ikutin aja sama pengendara yang lain. Saya masuk. Nah di sini Mas, saya masuk, saya memulai kayak ada gangguan itu di pinggir jalan ya Mas. Di pinggir jalan itu saya ngelihat kayak apa ya itu, kalau dibilang kera Mas, kera. Cuma keranya ini beda sama yang kera umumnya Mas. Dalam arti ini kera, cuma matanya merah Mas. Matanya merah, terus telinganya besar banget Mas, lebar banget Mas. Nah terus dalam hati, kok ada ya kera gini ya. Terus saya bilang, ini kenapa di perjalanan gitu. Terus saya nggak hirauin tuh Mas. Singkat cerita saya laju Mas, lanjutin lanjut perjalanan. Nah di sini Mas, saya ketemu gerimis Mas. Itu posisi gitu. Itu posisi jam, kalau nggak salah itu setengah 10 sampai ya hampir jam 10 lah. Jam 10 itu mulai gerimis Mas, itu udah sampai pertengahan Alas Roban. Nah saya gerimis, pas gerimis ini, belum gerimis saya mendengar bisikan Mas. Ada bisikan. Jadi bisikan cewek ya Mas, cewek. Dia ngomong gini, kowe ngopo bengi-bengi rene kok wani temen dewenan. Itu Mas, yang artinya kamu mau ngapain jam segini, kok berani-beraninya kamu datang ke sini sendirian.
Merinding banget ini sampai ada bisikan ya. Nah, itu bisikannya macam bisikan cewek, tapi suaranya berat mas. Di telinga kanan apa kiri mas? Kanan. Jelas mas? Jelas banget mas. Padahal pasti pakai helm ya? Pakai helm, pakai helm, saya pakai helm. Terus dia bisikin gitu. Terus saya merinding mas, saya merinding. Wah, apa ini? Ini tanda apa ini? Saya salah apa ini kan? Saya nggak heroin, saya lanjutin mas. Nah, saya di sini ketemu tikungan mas. Tikungan depannya itu kayak pohon gede mas. Iya. Pohon gede yang pokoknya gede itu mas. Kalau kita meluk pohon itu mungkin 2 orang bisa kepeluk mas. 2 orang 3 orang. Nah, saya di sini merinding tuh mas. Posisi jalan masih sepi mas. Jalan sepi, nggak ada orang lalu lalang, kereta motor sama truk itu nggak ada mas. Saya di situ, saya dari kejauhan mungkin itu jarak 50 meter, saya ngelihat kayak sesosok apa itu mas, kuntilanak mungkin kalau bisa dibilang kuntilanak itu gelandungan di pohon mas. Itu baru masuk ya? Berarti itu baru itu udah setengah jam dari udah setengah jam perjalanan saya naik kencang sih mas. Itu masih gerimis, masih gerimis ya. Nah itu saya ngelihat, wah apa ini. Sebelumnya itu saya positif thinking mas. Iya. Itu paling kain kan. Terus 10 meter 30 meter sampai saya di depan pohon. Pas saya nengok ini, astagfirullahaladzim, kuntilanak mas. Dia mukanya hancur, kakinya hitam, kainnya lusuh seperti apa ya tuh ya, kalau dibilang tuh kainnya lusuh seperti habis tangan dikuburin. Gimana lu mas? Padahal posisi kan gelap ya mas? Gelap mas. Tapi kok bisa lihat mukanya ya? Itu mas, pas itu kan jadi kan ini kan pohon, terus di sampingnya itu ada lampu jalan loh mas. Ada lampu jalan itu. Saya fokus ke itu mas, saya penasaran emang ini sosok apa sih emang. Saya pantengin, wah kuntilanak itu mas, mukanya hancur sama kakinya hitam. Bau nggak mas? Kalau bau sih nggak ada ya mas, kalau bau nggak ada, cuma kuntilanak mas. Nah, saya nggak heroin tuh mas. Saya selanjutnya perjalanan, nah ini gerimis makin lebat mas, sampai itu bisa dibilang hujan mas. Udah separuh udah basah. Nah terus saya bingung nih mas, ini mau ngeres di mana ini, di hutan semua kiri kanan kan. Nah terus saya masih jalan sekitar 10 menitan tuh mas, saya masih jalan. Nah dari kejauhan saya nampak seperti melihat warung mas, tapi ini warung aneh mas. Kenapa saya bilang aneh? Ini warung jauh dari, ini kan misal jalan utama nih, ke warung itu jarak 50 meteran mas. Jauh dari pemukiman? Jauh dari pemukiman, sama itu kiri kanan hutan semua mas. Nah saya di sini logika berbicara nih mas. Iya. Siapa yang mau jualan di tengah hutan kayak gini kan? Nah tapi saya kan kena hujan, daripada saya basah, saya mau nggak mau saya mampir tuh mas. Pas saya mampir ya nggak apa-apa mas, saya masuk ke warung itu. Sebelum saya masuk, saya mencium bau-bau seperti amis mas. Amis? Iya amis, itu bau amis. Itu berarti saya ceritain dulu ciri-ciri warungnya mas. Nah ini ciri-ciri warungnya itu, ini pakai macam apa ya, bambu mas, cuma itu atapnya bukan genteng mas. Terus semacam anyaman dari apa itu ya, intinya pakai daun lah mas, kayak semacam triplek ya kalau triplek. Terus langsung tanah mas, nggak ada alas apa, langsung tanah. Tapi depannya nggak ada tulisan spanduk itu? Nggak ada. Polos ya? Polos mas. Saya masuk, saya salam tuh mas, assalamualaikum. Ada yang jawab mas, waalaikumsalam. Ya, bapak mas. Bapak. Iya mas, mau pesan apa mas? Ini pak, saya mau pesan kopi. Oh iya, silakan ditunggu. Nah pas saya ditunggu ini, saya ngelihat anak kecil nih mas, mungkin itu anaknya. Dia lari ke depan. Pas lari ke depan itu saya curiga mas. Kenapa dia curiga? Kakinya busuk mas, anaknya itu kakinya busuk. Busuk.
Saya nggak tahu ya mas, itu entah itu luka, entah itu apa, saya nggak tahu. Itunya kakinya busuk mas, busuk, kakinya busuk. Nah itu baunya amis sekali mas. Terus datanglah mas ibu-ibu mas, terus mau pesan kopi apa mas. Itu ibu-ibu umurnya kalau nggak salah itu udah parubaya mas, udah sekitar 40-an lah. Bapak-bapak juga udah, ya itu hampir 50 tahun mas, udah tua semua, tapi anaknya masih kecil. Nah di sini mas awal mula saya curiga lagi. Kenapa? Saya ngelihat kalender itu tahun 1984. Kalendernya kalender lama itu mas. Kalender lama mas, itu udah tua sekali. Batin saya kan, wah mungkin ibu ini koleksi kan, koleksi kalender kan. Nggak tahu juga itu kan. Nah singkat cerita, kopi datang nih mas, kopi datang, terus di depan tuh banyak makanan mas. Makanannya itu ubi-ubian, semacam ya singkong, ubi ungu, terus kacang rebus gitu mas, kacang rebus. Nah saya inisiatif pengen makan ubi ungu nih mas, kebetulan saya suka ubi kan. Saya mau makan, pas saya mau makan nggak ada apa mas, cuma yang saya curiga ubinya itu bukan ungu mas, pas dibuka itu semacam merah mas. Berarti ungu dominan ke merah. Gimana sih mas? Ubi merah itu? Enggak, berarti ubi ungu, cuma dominan pas dibuka itu kayak merah mas. Ungu dominan ke merah. Merahan ya? Kemerahan. Tapi dibanding merah darah mungkin sama mas? Mungkin sama mas. Sama? Mungkin sama ya. Nah singkat cerita, saya makan tuh mas, saya emang makan ubi. Terus saya ditanya sama ibu-ibu pemilik warung ini mas, mau kemana Le? Ini bu mau ke Semarang. Lah kok jam segini Le? Iya bu. Lah kamu dari mana? Dari Pemalang. Oh ya udah, hati-hati. Itu tuh mas. Terus singkat cerita, saya nggak ada tuh mas, saya main HP. Nah di sini mas main HP, kok sinyal hilang, nggak ada sinyal, sinyalnya hilang. Saya kan curiga mas. Saya tanya ke ibu ini, bu, emang di sini sinyal di saya? Kalau sinyal emang susah mas, tapi kalau masnya mau nelpon ke depan sedikit, nanti ada sinyal. Ini saya ceritakan pakai bahasa Indonesia aja ya mas. Ya. Ibunya bilang gitu. Oh ya bu, makasih. Saya nggak keluar tuh mas. Karena apa? Di luar itu hujan deras mas, hujan deras. Motor saya parkir di depan warung itu sekitar jarak 20 meter dari warung. Nah di sini nih mas, awal mula saya curiga lagi. Saya mendengar di belakang warung ya mas, itu di belakang warung itu hutan semua mas, hutan sama ya intinya itu pohon gede-gede mas. Nah di sini mas, saya mendengar kayak suara geraman mas dari belakang warung, semacam begini mas. Kayak gitu mas. Nah saya spontan langsung kaget tuh mas. Saya nanya ke bapak-bapak, Pak, tadi yang geram apa ya? Nggak jawab tuh mas, cuma diem. Wah mungkin bapak ini lagi nggak mood atau gimana, saya nggak tahu mas. Bapak ini nggak jawab, ibu ini keluar lagi nih mas. Kamu kok, intinya gini mas, kamu dari Pemalang itu bawa apa Leo? Lah saya bawa apa bu? Saya nggak bawa apa-apa. Nah ini nih mas, saya lupa diceritain dari awal. Nah pas saya di pertengahan jalan, saya sempat berhenti tuh mas. Saya berhenti, saya kencing mas. Saya buang aja di pinggir pohon gede mas, pohon gede. Emang di warung nggak ada toilet? Nggak ada mas, nggak ada. Itu belakang itu langsung hutan semua. Warung itu kalau di ukur itu cuma ukuran 5x3 mas, sempit itu mas, kecil. Saya kencing. Nah saya lupa misi-misi mas, karena kebelet kan mas. Spontan saya buang hajat saya aja mas, buang hajat. Nah di situ nggak ada apa-apa mas, tapi pas ibu-ibu ini nanya, yang kamu bawa apa Le? Kayaknya itu mas, ada sosok yang dari pohon yang saya kencing itu mas, ngikut mas. Nah terus mungkin dia nggak terima tuh mas, dia nggak terima.
saya nggak bawa apa-apa kok bu, kamu lihat di belakang. Pas saya lihat di belakang emang nggak ada apa mas, cuma motor saya motor saya kan PCX warna hitam itu mas. Nah pas saya lihat di motor itu ada sosok pocong mas. Nah saya kan, wah bu itu apa bu, udah nggak apa-apa, udah biasa, lain kali kalau mau buang hajat misi-misi dulu. Terus ibunya bilang gitu, oh iya bu, tapi ini nggak apa-apa kan bu, nggak apa-apa. Pas saya nengok lagi udah nggak ada mas. Nah tapi saya curiga di warung itu mas, karena apa, ibu-ibu itu pas lagi ngaduk kayak teh buat bapaknya, tangannya itu apa ya, semacam kulit sama tulang mas, itu kering semua mas, kering, kurus. Ibu tuh kayak, ibunya kok kurus sekali, kurus banget ya kan. Saya udah mulai curiga lagi mas, curiganya itu ini kok jam kayaknya kok nggak jalan tuh loh, cuma jam segini. Nah terus saya mau pulang nih mas, saya mau pulang. Saya di situ, oh enggak, saya sebelum pulang saya minta air putih mas, karena kopinya saya nggak minum mas, karena baunya itu nggak enak mas. Nggak enak? Baunya nggak enak, baunya nggak enak. Tapi saya kan nggak enak mas kalau ngomong nggak enak. Saya sempat minum mas, cuma satu tegukan doang saya minum, itu rasanya nggak enak tuh mas. Kopi hitam nggak enak, kayak anjir amis nggak mas? kalau bau nggak ada mas, cuma pahitnya tuh pahit yang luar biasa mas. Semacam nggak ada gula mas, tapi ini pahit yang luar biasa. Nah pas itu saya minta air putih, bu mohon maaf saya mau minta air putih 1 gelas. Dia jawab dengan suara berat mas, iya le, minta berapa gelas? Ditawarin mas berapa gelas, cuma segelas aja bu. Ya udah, nah saya diambilin mas. Pas diambilin air putih, pada umumnya kan bening ya mas, bening. Nah ini semacam air putih tapi lebih kemerahan mas, airnya kemerah, kotor lah. Nah saya udah diambilin, nggak diminum kan nggak enak lagi nih mas. Saya minum tuh mas, saya minum. Pas saya minum, wah amis mas, Amis, baunya amis mas. Tapi saya nggak bilang lagi nggak enak sama ibunya. Ibunya di depan saya lagi kayak semacam ngalamun mas, dia tatapannya kosong. Nah pas itu bapak ibu ini manggil mas dari dapur, bu merene. Iya pak. Nah saya kan nyimak tuh mas percakapan dia. Dia bilang gini, kayak bocah sopo bu, kalau diatin ini anaknya siapa bu. Terus singkat cerita, saya nggak dengar lagi. Ibu ini keluar mas sama bapak-bapak itu keluar. Saya nanya nih sama bapaknya, basa-basi lah mas, pak kalau mau ke Semarang keluar dari Alas Reban berapa lama lagi gitu. Terus bapaknya bilang gini, kalau estimasi, ini bahasa Indonesia lagi ya mas, saya langsung ke terjemahan Indonesia aja. Bapaknya ngomong gini, kalau estimasi dari sini ke Semarang masih setengah jalan lagi. Tapi suaranya berat banget mas, suaranya berat. Nah bapak ini ngomong, taman mau kemana, Semarangnya kemana? Saya ke Semarang pak, ke Ungaran. Oh iya hati-hati. Terus kan udah kan, nah terus saya pamit nih mas. Singkat cerita saya mau pamit, hujan udah reda, saya mau pamit, saya mau bayar. Bu ini saya mau pulang nih, habisnya berapa? Ini semua itu kayak nggak salah itu 8.000 mas. Saya cuma makan kopi terus sama ubi itu mas, ubi 1, sama saya makan kacang rebus satu plastik kecil. Itu totalnya 8.000. Nah di sini nih mas, awal mula saya kaget semua. Pas saya mau bayar, ibu ini ngadep ke sana mas, ngebelakangin saya lah sama bapaknya itu. Nah anaknya datang lagi nih mas, yang kakinya busuk itu. Pas anaknya datang, saya curiga kenapa mas, telinganya beda mas. Pada kayak umumnya manusia kan telinga kan kayak gini mas. Nah itu panjang mas, panjang. Nah sampai segini lah, dia cowok laki-laki, daun telinganya itu panjang mas. Terus saya bilang dalam hati kayak gini, ini kok
telinganya panjang kan. Nah terus saya nggak heroin tuh mas, singkat cerita saya mau bayar, saya bayarin mas. Nah sebelum saya bayar, saya tuh mendengar suara geruman lagi mas. Seru mas. Kenceng itu mas. Pas saya mau bayar, saya nanya lagi, tapi nggak dijawab sama ibu-ibunya ini, sama bapak ibu itu nggak jawab. Pak itu apa ya pak? Itu ngebelakangin saya mas, nggak heroin saya. Hanya itu pas dia balik badan. Nah ini saya kaget jadi-jadinya mas. Saya ngelihat yang ibu-ibu yang tadinya mukanya biasa seperti kayak kita manusia pada umumnya, pas dia balik ke belakang mukanya rata mas. Rata, nggak ada mas, matanya rata. Cuma polos. Pas saya mau bilang iya le Susuke, uang itu saya 10.000 mas, 10.000 kan kembali 2.000. Pas ibu itu mau kembaliin uang saya yang 2.000, pas dia balik badan, bapak sama ibunya itu mukanya rata mas. Nah saya langsung di situ saya sempet pingsan lah, nggak pingsan, lebih ke lemes. Saya lemes, saya kabur. Nah di sini mas, pas saya kabur, saya balik ke belakang, kan itu jarak 20 meter mas. Pas saya, pokoknya itu saya nggak pikir lagi, saya langsung cabut aja tuh mas. Saya takut jadi-jadinya. Pas saya lagi kabur ke arah motor, saya jarak 10 meter, saya nengok ke belakang mas, itu nggak jauh. Pas saya nengok ke belakang, itu jejer mas, itu sosok, ada 4 sosok mas. Ibu itu, bapak itu, nah ini anaknya mas, anaknya ini yang biasanya mukanya pada umumnya pas saya ngeliat di situ kayak anak kecil biasa. Pas saya lihat dia punya apa ya, itu kayak gini mas, tanduk. Dia punya tanduk mas, tapi nggak ini apa, nggak panjang, cuma dia mukanya merah mas, mukanya merah sama ininya itu apa ya, darah mas, darah. Terus tangannya ini yang tadinya kayak biasa jadi busuk, pakaiannya lusuh. Nah ini mas, yang ibu-ibu tadi yang pakaiannya pertama kayak pakaian kuno, pas saya nengok ke belakang pakaiannya putih mas, putih kuntilanak. Itu biasa kita panggil kuntilanak ya mas. Nah yang bapaknya nih mas, dia pakai kayak kemeja kuno yang biasa petani bawa mas, sama pakai celana panjang. Pas itu bapaknya tuh nggak dikancing mas, pakai kemeja nggak dikancing. Pas saya nengok kayak gini, bolong mas, jantungnya kelihatan. Ada pelatungnya mas? Kalau pelantung saya nggak lihat ya mas, cuma bolong mas, saya ngeliat bolong itu mas. Wah saya di situ udah, pokoknya saya mau cabut, saya mau pulang, saya nggak lanjut ke Semarang, saya intinya pulang. Nah pas saya mau ke motor, ini ada masalah lagi mas, motor saya yang tadinya nggak apa-apa, ini pas saya mau starter, saya mau pulang, itu mendadak mogok mas. Tapi pas saya mau pulang putar arah balik itu, terus masih ada mas, kayak semacam itu, sosok itu masih ada. Berarti ada di belakang samping ibu itu ada sosok hitam besar, terus dia matanya merah, hitam semua, pokoknya hitam itu. Kalau tinggi itu 4 meteran mas, 5 meter, 4 meter 5 meter lah itu. Pohon besar itu masih ada mas? Masih ada, warung juga masih ada, sosok semua itu juga masih ada. Wah saya pokoknya hampir pingsan itu mas. Nah pas di jalan raya itu kebetulan pas itu nggak ada lalu lalang sama sekali mas, sepi-sepinya. Nah saya kan langsung pokoknya pulang. Terus saya di situ baca-baca lah mas, sebisa-bisa saya kan. Saya baca-baca, motor nyala nih mas, Pas saya mau saya starter motor, saya mau putar arah balik, itu juga masih ada mas. Nah di sini anehnya mas, pas saya mau putar arah balik, arah pulang kan, saya nggak mau ke Semarang lagi, jadi saya pulang malam juga. Nah pas saya masukkan 10:30 ya mas, 10:30 malam, saya tuh ngopi di sana kurang lebih 30 menit lah, 30 menit sampai 40 menitan lah, anggap aja 1 jam lah ya mas ya. Terus pas saya putar balik, saya kaget tuh mas, warungnya udah nggak ada.
Udah hilang ya? Udah nggak ada, itu udah hutan belukar semua, pohon gede-gede, udah di pokoknya rumput yang tingginya hampir sesaya mas. Nah saya langsung kaget mas, saya bilang ini, lah warungnya Nandi kok hilang. Wah pokoknya saya pulang, saya Polres, saya pulang, saya bawa motor kenceng sekali mas. Pas saya lihat lagi, wah pohon gede mas, pokoknya itu udah nggak ada warung, udah nggak ada jalan. Yang tadinya saya akses mau ke warung ada jalan setapak, itu pas saya mau pulang jalan udah nggak ada mas, itu udah rumput semua. Nah saya di situ lemes tuh mas, saya naik motor gemeteran kayak gini. Nah pas saya perjalanan pulang, nggak tahu kenapa saya pengen nengok belakang mas. Nah pas saya nengok belakang, saya ngelihat semacam itu kuda mas, kuda tapi kepalanya manusia mas. Gede mas? Kalau kuda itu pada umumnya biasa mas, wajar. Tapi yang nggak umum kok kepalanya manusia. Siluman bisa? Nggak tahu itu siluman tak apa. Intinya nggak tahu kenapa saya kok pingin menghadap ke belakang. Itu nyebrang mas dari kayak hutan dari bukit tuh mas. Hutan ke bawah itu langsung lompat. Pas sekilas itu kepalanya manusia mas. Kepalanya itu kakek-kakek, rambutnya putih. Kalau muka saya nggak lihat ya mas, saya nyamping dari bukit itu ini mas, ke arah warung itu, berarti ke arah warung itu. Nah saya langsung baca lagi tuh mas, ya Allah astagfirullah, intinya semacam doa yang saya bisa saya bacain tuh mas. Nah saya ngebut, dari belakang ada motor nih mas, itu kayak orang touring mas, pakainya touring, pakai motor gede. Dia nyapa saya, mas dari mana? Mau ke Semarang. Lah kok lewat sini, nggak lewat jalur yang baru aja? Jadi kalau lewat jalur yang baru itu berarti yang utara ya mas, kalau Alas Roban. Enggak mas, saya sebelumnya nggak pernah kesini. Oh alah, yaudah teman, intinya itu kamu di belakang saya aja. Nah saya di backing tuh mas, dia di depan, saya di belakang. Nah disingkat cerita, saya ikut masnya ini. Nah saya mas ini sampai ke Batang lagi. Batangnya tuh di mana ya? Putar balik mas. Saya intinya saya sampai rumah, saya nggak Semarang, intinya saya selamat sampai rumah. Intinya saya pulang, saya di backing sama mas yang itu. Saya diajak ngopi tuh mas di salah satu warung kopi. Nah saya lupa nih mas, kan saya masuk kan jam setengah 11 pas saya masuk ke warung itu kan. Nah saya belum nyadar mas, saya keluar jam berapa itu saya belum nyadar. Intinya saya keluar itu di backing sama mas yang touring itu. Kalau masnya masih inget lihat, monggo di komen, gak apa-apa. Nah saya di backing itu mas, saya diajak ngopi sama masnya ini karena dia mungkin tahu ya mas, saya pucet tuh mas, saya pucet. Singkat cerita saya ngopi nih mas, ini warung beneran ya mas, di bawah tol di Batang, nggak tahu itu angkringan ya, itu di mana saya kurang tahu. Nah saya di situ mas, saya ditanya sama mas ini, namanya disamarin nggak? Samarin apa? Ini namanya anggap baca Mas Arjun ya, Mas Arjun. Dia dari Purwodadi. Dia dari Purwodadi mau ke Jakarta. Dia sendirian. Arah barat berarti ya mas? Intinya dia mau ke arah Jakarta. Nah ini kebetulan ketemu saya nih mas, mungkin masih rezekinya saya. Masih jalannya saya untuk selamat mungkin. Nah cerita dia ngomong gini, mas mampir saya ngopi. Oh nggih mas, mas mampir dulu ngopi. Oke, saya ngopi tuh mas, kebetulan masih ada angkringan jam 2:30 masih buka mas. Terus saya pesan kopi, saya makan, intinya saya kuras tenaga mas, saya udah lemes, saya udah pucet. Nah saya duduk nih mas, duduk di bawah tol itu, saya ditanya di situ, kamu dari mana? Saya dari Pemalang mas. Ya, mau kemana? Mau ke Semarang. Kok berani jam segini? Lah kenapa emangnya mas? Kamu berangkat jam berapa? Jam 11. Ini jam berapa? Ya mungkin saya di warung. Oh ya, saya sebelumnya belum ceritain mas.
kalau saya bertemu warung ini dia belum tahu. Nah saya kan berangkat dari Pekalongan kota sampai ke Alas Roban itu kurang lebih setengah 11 sampai hampir jam 11 lah. Intinya saya jam 11 itu masuk ke warung yang tadi yang di Alas Roban jam 11. Saya di warung mungkin ada setengah jam. Kalaupun saya setengah jam berarti saya keluar kan harusnya secara logika setengah 12, ya kan? Setengah 12 kan, setengah 12. Nah, saya pas tanya ke masnya ini, lah ini jam berapa mas? Saya tanya ke mas ini yang dari Purwodadi, ini setengah 3. Hah? Setengah 3? Kan saya kan tadi kan masuk jam 11 mas, kok setengah 3? Kamu masuk di mana? Masih sambil senyum-senyum. Pagi tuh mas ya? Udah pagi itu setengah 3, jam 2 mendekati setengah 3. Mas touring ini nanya ke saya, kamu dari mana? Ngopi di mana? Iya. Bertemu siapa aja? Nah saya singkat ceritain semua tadi mas. Nah mas yang dari Purwodadi ini ketawa mas, malah ketawa dia. Kamu baru pernah kesini ya? Iya mas. Oh ya bener, nggak apa-apa. Udah ngopi aja dulu. Saya ngerokok, saya ngopi, saya makan. Singkat cerita saya udah selesai. Saya ceritain semua tuh mas. Ternyata mas Purwodadi ini pernah mengalami juga mas kejadian seperti saya. Makanya dia pas saya ngomong itu dia ketawa. Nah singkat cerita saya intinya diceritain. Nah kamu bertemu warung yang intinya itu warung dibuka tahun yang saya lihat di kalender, 1984. Singkat cerita intinya itu warung dibuka tahun 1984. Terus itu warung tadinya emang warung biasa mas, warung benar bukan warung itu. Dia pas tahun itu ditabrak truk mas. Warungnya tuh ditabrak truk. Warung dulunya itu cerita dari Mas Purwodadi. Itu ceritanya tuh pas tahun itu warung itu ditabrak sama truk mas, truk gede. Meninggal semua mas. Nah terus dia ngomong gitu, saya kaget mas. Saya cuma ngalamun kayak gini. Antara nggak percaya sama nggak percaya. Kenapa? Saya kan masuk jam 11. Saya di warung setengah jam sama nungguin hujan reda. Kok pas saya keluar kok udah jam hampir setengah 3. Saya bingung. Terus dia bilang, kamu masuk dimensi lain. Saya cuma ngalamin gini. Terus saya dalam hati bicara, emang iya ada warung gaib? Saya nggak percaya mas. Sebelumnya saya orang awam, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya juga, saya percaya, cuma saya nggak terlalu percaya soal hal gitu. Saya cuma percaya kalau di dunia ini ada apa intinya? Ada dunia lain lah intinya. Saya percaya itu. Tapi kenapa kok saya gitu harus saya? Mungkin masa baru ke situ mungkin ya? Mungkin bisa jadi yang notabene saya dari rumah kan niatnya mau silaturahmi ke rumah Pak D. Kok kenapa saya harus bertemu kayak hal-hal gini? Nah terus mas ini lanjut nih mas. Mas yang Purwodadi ngomong nggak apa-apa. Kamu ngopi aja dulu sini, ngopi tenang, santai. Nah, terus saya bilang sama Mas Purwodadi ini, Masnya mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Jakarta. Lah kok Masnya berani? Saya udah sering Mas lewat jalur sini, jalur yang lama, Alas Roban yang lama. Tapi Masnya pernah bertemu kayak gini? Pernah. Terus, kenapa kok tambakin warung kayak gitu? Sama Mas kasusnya, dia kencing sembarangan Mas. Iya, dia juga kasusnya sama, dia kencing sembarangan di pohon. Terus ada yang ikut. Nah mungkin saya nggak tahu nih mas, entah dimensi mereka gesekan apa gimana. Nah bertemulah warung gaib mas. Ini cerita entah benar apa enggak, saya nggak tahu ya mas. Intinya ini pengalaman pribadi saya. Boleh percaya apa enggak itu haknya orang masing-masing. Intinya saya bicara apa adanya. Tapi pas waktu masuk ke jalan Alas Roban itu memang jalannya seperti biasa jalan raya. Halus mas, jalan halus cuma emang sepi mas. Kalaupun ada itu mobil apa truk gede mas. Jarang mobil pribadi pun nggak ada. Apalagi mobil pribadi, motor pun juga nggak ada mas. Ada pun paling 1-2 mas. Itu pun lawan arah.
Nah itu saya, wah saya di itu mas, pas lagi ngopi saya cuma merenung gini. Saya nanya nih mas sama Mas Purwodadi ini, Mas kalau kayak gini ikut nggak ya? We? Saya celana itu mas, enggak nggak ikut, nggak apa-apa. Masa pas waktu di warung udah nggak baca Bismillah ya? Enggak mas, intinya pas saya di warung, pas di warungnya mana nih? Warung KP itu? Oh enggak, iya saya spontan aja mas. Saya ngopi, saya makan ubi sama apa kacang satu plastik itu. Saya nggak Bismillah emang. Iya. Tapi yang anehnya emang ubinya itu semacam ungu tapi kedominan merah. Tapi pas saya mau pasti punya apa balik badan mukanya rata, makanan juga masih sama mas, nggak berubah, entah itu khusus lah apalah itu nggak berubah, masih sama. Airnya aja juga baunya. Yang saya curiga kenapa kok baunya amis, baunya amis sama yang itu lagi anak kecil itu kok kakinya busuk ya? Iya kakinya busuk mas. Nah di sini saya mulai curiga tuh mas. Tapi saya ngerun kan itu kan. Nah kembali lagi ke Mas Purwodadi ini ya, dia nanya gini, ya udah saya mau lanjut, kamu mau lanjut apa enggak? Iya mas saya lanjut. Terus saya singkat cerita saya di itu mas, dikawal sampai Pemalang, sampai saya arah pulang. Terus saya sebelum pulang dia pesan gini, nanti kalau kamu pulang belum kamu tidur, kamu wudhu dulu, wudhu kalau bisa sholat tahajud lah apalah, yang penting kamu sholat. Oke saya terima, saya sholat. Ini udah di rumah ya mas, ini udah di rumah. Sampai dari Batang ke Malang udah nggak ada kejadian horor lagi, nggak ada, udah normal. Cuma saya masih ngedon, mental saya masih, ya intinya lemes lah mas, udah nggak nyangka aja. Lemes dari trauma kan mas? Iya intinya itu. Saya tinggal terus saya sampai rumah nih mas. Nah saya buka gerbang rumah, ibu saya kaget mas. Nah ini mas saya ceritain dulu, keluarga saya itu notabene bisa ngeliat kayak gini mas, emang mas, cuma nggak terlalu terbuka. Terus kenapa ibu saya ini bilang gini, astagfirullah, oleh kan gak apa, astagfirullah nak, kamu bawa apa? Terus ibu saya, coba kamu jangan masuk ke rumah dulu, kamu sholat sana, sholat langsung wudhu, jangan ke rumah dulu. Saya bingung tuh mas di sana mas, saya bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Tapi saya belum ceritain semua kejadian saya. Intinya saya disuruh sholat, wudhu. Nah pas saya sholat itu diganggu mas. Diganggu mas. Itu saya sholat di musola. Itu kebetulan lampu nggak saya hidupin ya mas. Emang saya kalau sholat nggak pernah pakai lampu mas. Nah, kalau di rumah pun nggak pakai lampu. Nah nggak cerita saya sholat nih mas, sholat. Itu jam hampir subuh. Intinya saya sebelum sholat subuh saya sholat tahajud dulu mas, entah itu sah apa enggak, intinya saya sholat tahajud aja ya. Saya sholat. Nah pas saya takbiratul ihram, takbiratul pertama, saya nggak ada mas, tapi di belakang pas saya lagi gini, di belakang saya kayak ada sosok mas. Nah ini sosok yang di belakang saya kenal mas, ternyata ini sosok yang ada di pocong pas di motor saya mas. Pocong mas, itu pas waktu tapi lihat mas, saya dari mata ini mas, mata sampingnya, iya pas ini, astagfirullah, pocong mas itu mas. Mukanya kosong mas, gila. Mukanya bisa nyengkut sampai rumah mas ya. Saya dalam astagfirullah, saya lanjut tuh mas, saya sholat gemeter banget. Nah pas saya sholat baca Fatihah, pas saya amin kan, dalam hati ada yang ikut mas, amin kayak gitu mas. Wah bulu kuduk saya merinding mas. Saya suaranya tuh jelas mas, di mas kiri kanan, dia volumenya kecil tapi kiri kanan itu apa ya, dengar tuh mas, jelas. Nah saya di sini langsung wah merinding, saya takut terbangun mas. Pocongnya kok nggak takut ya pas putus sholat ya mas. Saya curiga, wah ini mungkin bukan sembarang setan ini. Tapi pas saya nengok nggak ada mas. Tapi pas takbiratul pertama, pas saya gini ada mas di samping saya. Dia tali pocongnya gede tuh mas. Itu saya tinggi 180, pocongnya itu lebih tinggi dari saya mas, mungkin itu 2 meteran. Saya gini
Astagfirullah kan. Morenya more baru atau Tusuk mas, udah kusuk ya? tusuk coklat kok kayak habis dari kuburan gimana sih mas, tanah kuburan udah coklat udah lusuh pokoknya. Nah saya nggak iron tuh mas, saya sholat, nggak cerita saya udah selesai sholat, nggak ada apa-apa tuh mas. Nah terus ibu saya nanya, saya pulang ke rumah, ibu saya nanya, kok kan dingin di kok jawabannya lebih balik, kamu dari mana kok jam segini baru pulang, dari meh basket kok tekannya kok meh subuh. Nah terus gini mas, saya habis basket mau ke rumah Pak De bu. Terus ibunya, lah kok kamu ke rumah Pak De nggak konfirmasi bu sih? Iya bu, soalnya tanggung. Terus ibunya bilang, yaudah istirahat sana istirahat. Nah sebelum saya istirahat, ibu saya ini kayak kalau orang baru bangun tidur kan pasti kan buang hajat ya mas. Iya. Ya, nah itu jam berapa pasti buang hajat. Ibu saya itu kamar mandi mas, kamar mandi. Nah pas saya lagi udah masuk kamar, ibu saya teriak mas, mas. Wah, spontan saya keluar mas. Kenapa bu? Kok enggak apa? Kamu bawa apa? Ibu lihat apa? Pocong tadi mas. Berarti gini mas, saya jelasin dulu denah kamar mandi saya. Itu kamar mandi ada 2 mas, kamar mandi kayak umumnya. Nah ibu ini mau wudhu mas, mau wudhu. Nah pas dia mau wudhu, kan lampu kan remang mas, emang lampu kamar mandi saya kan remang. Nah pas ibu saya buka pintu kamar mandi, dia belum sempat masuk, dia ngeliat pocong mas, gede mas kayak gini mas, mukanya gosong. Ibu saya teriak, kenapa bu? Kayak boleh, itu apa nak? Terus apa bu? Itu pocong mana? Sampai saya bawa pesantren nggak ada mas. Sampai segitunya terornya mas, sampai rumah ya? Sampai itu pocongnya cowok atau perempuan mas? Cowok ya mas. Cowok. Oh cowok. Intinya ciri-ciri pocongnya itu gede mas, gede, mukanya gosong, matanya busuk. Bawah. Kalau bau sih amis ya mas, tapi amis, saya pas nyium bau itu pas di alasnya mas, pas di rumah nggak nyium bau. Itu saya udah. Itu berarti dari alas Surabaya sampai rumah sampai diteror ya? Sampai di rumah mas, itu sampai adzan subuh. Nah singkat cerita, saya istirahat nih mas, istirahat. Saya bangun jam 12 siang, adzan zuhur. Wah saya pas bangun badan udah sakit semua mas, nggak bisa digerakin semua. Badannya nggak bisa digerakin semua. Saya lemes, saya pucet, mata saya hitam karena mungkin capean juga, kehujanan juga kan malamnya kan. Nah pas saya jam 12 bangun, ibu saya bilang gini, kamu semalam dari mana? Dia nanya. Saya ceritain tuh mas, dari awal sampai akhir. Nah ibu saya gini, ya udah, ayo kamu ke Pak Ustadz ini aja. Saya pergi ke salah satu Ustadz di desa saya mas. Terus saya silaturahmi ya mas, bilangnya mas, sowan ke Pak Yai. Saya sowan, itu kejadian jam 3 sore mas. Saya sowan ke Pak Yai itu jam 3 sore. Nah saya masuk nih mas ke Pak Yai, ke rumahnya Pak Yai lah. Pas saya masuk, Pak Yai gini mas, astagfirullahaladzim, renele, saya dirangkul mas, dirangkul. Saya belum ngomong apa-apa mas. Saya sama ibu saya cuma sowan, pengen ketemu Pak Yai ini. Pas dia buka pintu, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Itu sore loh mas, itu kejadian sore. Ya emang ini Pak Yai itu notabene bisa ngeliat kayak gitu mas. Ini orang pinter lah. Dia ngerangkul saya kan kaget mas. Pripun pak, kenapa kok kalau nggak sini dulu. Saya dirangkul, saya dimasukin ke ruangan mas, langsung ke ruangan. Woi bengi ketinggi, kamu semalam dari mana? Saya habis jalan-jalan pak. Jalan-jalan kemana?
Saya ceritain tuh mas, saya ceritain saya bertemu inilah, sebelum saya ke alas sorban saya kencing di pohon, intinya saya bertemu orang gaib lah. Terus Pak Yai ini langsung nanggep, oh iya. Terus saya juga cerita yang pas saya sholat saya ngeliat ini kan, pocong ini kan. Terus ibu saya juga ngeliat. Terus Pak Yai ini ngomong mas, kowe diikuti le, kamu diikutin mas. Diikutin apa pak? Ini yang sosok pocong ini. Ini mas, jadi mas gini mas, ini pocong ini ternyata penunggu di pohon yang saya kencing itu mas. Pocongnya itu maksudnya? Iya mas, mungkin dia nggak terima pas waktu kencing. Iya, pas saya kencing itu saya nggak misi-misi mas. Pokoknya mas, orang kalau lagi kebelet kan, wah yang penting saya lepas gitu aja. Nggak bisa, nggak baca apa itu. Nah itu kesalahan saya mungkin itu mas. Pas saya itu Pak Yanya ngomong gini, ya wes, kok ngene sih, aja balik sih. Terus ibu saya pulang mas. Saya sholat asar di situ mas. Saya sholat asar, habis sholat saya disuruh minum mas. Disuruh minum air putih yang udah didoain sama Pak Yaya. Saya diminum, pas saya minum badan saya panas mas, panas sini berat, saya keringetan kayaknya tadi mas, yang tadi habis kayak tadi berat terus berat. Nah pas itu Pak Yaya ngomong, nanti lain kali kalau mau kencing di mana-mana, intinya dikasih saran lah mas, intinya kalau kamu mau kencing, mau buang hajat, intinya mesti dulu, nggak tahu kan pas kamu kencing di bawah ada siapa, nggak tahu. Iya pak, iya pak. Nah terus pas saya minum, saya enteng mas, enteng. Tapi malamnya ada kejadian lagi mas. Malam ininya saya pulang, saya udah minum air Pak Yai. Sampai rumah saya ada intinya kejadian, tapi ini dimimpiin mas, dimimpiin sama sosok itu, pocong itu. Saya tidur jam 12 malam, kan saya kan suka game tuh mas, kalau game sama teman-teman mabar kan sampai malam. Nah sampai malam saya tidur jam 12, saya tidur jam 12 satu malam itu saya kayaknya baru ngeliap itu mas, baru mau tidur. Pas saya mau tidur saya ditindihin mas. Ditindihin mas, berarti pas saya kan tidur gini nih, tidur gini. Nah saya kan tidur ayam mas, antar sadar sama belum sadar. Pas saya buka mata tadi kok ini berat banget mas. Pas saya buka, wah ini pocong kayak gini mas. Kayak di atas, iya kayak di atas dada saya kayak gini mas. Wah saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa gerak. Intinya saya cuma gitu lah, cuma ngopin ngomong, mau teriak, cuma nggak bisa mas. Betul, jadi rumahnya Pak udah ya udah, intinya ini udah diusir lah. Aku nggak tahu ini sosok kayaknya nggak terima banget sama saya, sampai saya dimimpiin ditindih berdua ya gini. Intinya gimana ya saya kayak gini mas. Kayak gini. Wah itu saya pas berarti nggak bisa nafas. Nggak bisa mas, sesak nafas kan? Sesek berat, keringet dingin. Nah pas itu saya sempet merem lagi nih mas. Baca doa sebisa saya. Nah ini mulai enteng mas, mulai enteng, hilang tuh mas, hilang. Saya keluar tuh mas, keluar kamar. Saya minum, saya tidur lagi mas. Saya tidur lagi kan, pas saya tidur kan berarti itu kejadian jam 2 saya tidur lagi, baru banget tidur mas, intinya baru ngelip lah. Saya dimimpin lagi mas, dia ngomong gini, kowe kuwi bocah cilik kok wani-wani nguyuhi aku. Kalau di bahasa Indonesia ini gini mas, kamu itu anak kecil kok berani-beraninya kamu ngencingin saya. Dia ngomong gitu mas? Iya, dia ngomong gitu, cuma dia nadanya berat mas, tapi dia cuma suara, nggak ada sosok. Itu sama pas saya dimimpi cuma suara. Wah itu saya langsung kaget, saya spontan langsung bangun mas. Saya bangun kaget tuh mas, wah ini keringat semua mas, sudah keringat semua. Nah terus singkat cerita baginya saya ke Pak Yai ini lagi mas, saya ceritain lagi gini. Terus Pak Yai ini bilang gini, oh ya nanti malam kamu kesini. Nah
saya disuruh ke Pak Yai itu mas, nanti malam kamu ke rumah saya lagi, nanti ngaji bareng. Oh iya Pak, ya singkat cerita saya ke rumah Pak Yai ini mas, habis sisa. Saya di depan duduk depan, Pak Yai di depan saya, dia baca mas, saya nggak tahu itu baca apa. Pas Pak Yai ini baca, dia berdiri, saya lagi kayak gini mas, saya lagi duduk, oh gimana, kayak gini loh, lagi sila, saya lagi sila. Pas itu dia dari sini mas, dari tulang ekor saya, dia gini baca gini, pas kayak gini saya muntah mas, pas ya Allah Akbar, saya muntah, keluar saya muntah mas, saya muntah. Terus Pak Ibu bilang ini, udah enakan? Udah Pak, udah enteng. Oh iya, saya diceritain tuh mas, intinya dia nggak terima, si sosok pocong ini nggak terima, intinya kamu buang hajat ke rumah orang. Kalau logika kita kencing di rumah orang juga nggak sopan mas, ya kan? Nah ini saya kencing di hutan, nggak misi-misi. Tapi kan saya juga nggak tahu mas, kan ini kan cuma hutan, saya juga orang awam, saya nggak ngerti rumah dia tuh kan, saya nggak ngerti kan. Ya kencing aja, saya kebelet sih. Nah pas ini Pak ya juga ya intinya kamu salah, udah kamu terima aja. Iya Pak, tapi ini gimana Pak, masih ikut nggak? Insya Allah udah nggak ada yang ikut lagi. Nah terus ibu saya bilang gini mas, pas saya lagi dimimpiin yang ini, yang kok kamu kok berani kencingin saya, ternyata ibu saya juga punya cerita mas. Pas saya tidur juga ibu saya dimimpiin mas, ibu saya dimimpiin gini, anakmu pun orang sopan, anakmu itu nggak sopan, nguyuhi umai wong, mencingin rumahnya orang. Dia cuma ngomong gitu. Terus ibu saya bangun, nah dia bilang habis, berarti malam kedua setelah saya pulang dari alas ini mas, dia ditanya, berarti kamu kencing sembarangan ya? Ibu saya bilang gini, iya bu, wah parah kamu, nanti lain kali kalau mau kencing, kalau mau buang aja di hutan entah di mana, itu misi dulu, jangan asal buang aja. Terus saya, iya bu, salah. Berarti ibunya jenengan sampai diteror ya? Sampai ke ibu saya mas. Saya ditanya gitu, oh iya bu, saya emang kencing di pohon, tapi kan saya nggak salah, saya kebelet, saya kan nggak tahu dia rumahnya itu. Terus dia bilang gini, ya udah nanti kamu intinya kalau mau di mana tentu kencing di mana, jadi intinya misi dulu. Terus ya bu, nah terus saya ketemu malam ketiga setelah saya dari alas korban ini, saya keluar nih mas. Saya biasa saya punya tongkrongan mas, saya punya tongkrongan di depan rumah saya, biasa anak-anak nongkrong mas, teman-teman saya. Nah salah teman saya ini Indigo mas, Indigo. Nah dia bilang gini, tiba-tiba spontan bilang gini, Jam, rumahmu kono pocong sih, Jam, rumahmu kono ada pocong sih. Terus saya, endi ora ono, ngarang gue, nggak ada, intinya nggak ada, ngapus sih kamu, bohong kamu. Enggak, serius dia ada tadi. Nggak ada, udah lupain gitu kan. Nah terus saya pulang tongkrongan itu jam 12 malam mas, biasa deket sih mas. Nah pas saya pulang tongkrongan, saya masuk kamar lagi mas. Itu berarti saya sakit mas, itu posisi 3 hari itu saya sakit mas. Setelah saya pulang dari alas reban itu saya sakit mas, badan gak enak, pusing, tapi saya tak paksain main. Itu berarti 2 hari saya diteror, 2 hari 2 malam saya diteror. Nah puncaknya malam ketiga ini mas, puncak ketiga dia datang lagi mas, di tidur saya dia datang lagi, saya dingin gini, ya wis kowe tak ngapuroni tapi aja dibaleni meneh, ya udah kamu
saya maafin tapi jangan diulangin lagi ya. Saya spontan cuma gini tuh. Ini saya itu tidur aja mas. Iya. Mas itu saya langsung bangun mas, saya bangun. Cuma itu bilang gitu kok. Dia nggak ada sosok, cuma saya dengar itu. Udah tuh mas, singkat cerita, ketemu pagi. Saya badan mulai enak, saya mulai bisa aktivitas lagi. Saya sekolah, sebelumnya saya sekolah 3 hari itu mas nggak berangkat mas, saya sakit mas. Sakit ya? Sakit mas 3 hari mas. Nah pas hari keempat setelah saya ke Alas Roban ini saya udah mulai enak mas, badan udah mulai enteng, tidur udah mulai nyenyak, terus mata udah terang. Tadinya pas mata itu cepet mas, cepet pusing. Nah pas hari keempat ini saya mulai enakan, saya datang lagi ke Pak Yai mas. Pak Yai, saya tadi di ini. Oh ya, udah, kamu udah nggak ada. Intinya nggak diikutin lagi mas. Oh iya Pak Yai, makasih. Ceritanya luar biasa itu, sampai merinding, nggak sampai takut ya. Sampai ngikut ke sini ya mas ya. Iya. Mas. Berarti pas waktu masuk ke dalam warung KFC itu pas waktu dia warungnya nggak ada nih. Pas waktu nggak ada itu pas tengok di belakang semuanya ada jejer ya. Iya mas, berarti kan jejer, saya kan keluar mas, saya keluar lari kan dari warung ke motor saya itu jarak 20 meter. Pas saya keluar, saya ambil tas, saya ambil helm, saya lari jarak sekitar 10 meter. Pas saya tengok itu kan udah sosok semua tuh mas. Iya. Ada yang ibu-ibu Mekarata ini, bapak Mekarata ini, yang anaknya yang ada apa artinya tanduk ya, sama sosok hitam gede mas. Iya, lalu posisi pocongnya apa sih, di mana itu mas pocongnya? Sebelah kiri. Oh yang pocong yang mana mas? Saya ketemu pocong itu 2 kali mas. 2 kali. Nah, berarti yang pertama yang di motoran, yang pocongnya di motoran saya. Terus yang kedua pas saya lari mau ke motor saya lihat pocong itu mas. Tapi pocongnya beda mas, yang di warung. Oh beda. Nah, kalau yang di warung dia busuk mas. Pas saya nengok pocongnya busuk, mukanya busuk. Tapi yang pocong yang di motor saya mukanya itu mas, kosong. Berarti mungkin ada 2 sosok. Iya. Nah masa pas waktu kencing di pohon besar nih ya, itu nggak nengok belakang nggak? Enggak mas. Jadi belakang saya itu langsung jalan raya. Iya. Saya sedikit ke turun buat kencing. Saya emang nggak mesi-mesi mas, saya langsung ya. Langsung aja lah. Ini saya udah kebelet lah. Nah itu saya mungkin awal mulanya saya dari situ. Terus pas waktu mau minum aja nggak baca bismillah mas? Enggak mas, iya. Iya saya nggak baca bismillah mas. Tapi ada baunya aja kan. Kalau yang mana? Yang kopi apa yang air putih? Yang air putih. Yang air putih anyir ke amis-amisan mas ya. Sama dia itu nggak jernih, kotor. Itu mungkin kalau masa baca bismillah atau istighfar mungkin bisa jadi darah itu mas. Itu darah itu. Air putih itu darah. Tapi pas waktu ketela atau ubi itu ya warnanya agak kemerahan ya. Iya. Itu mungkin ya kalau bisa dibilang masa baca bismillah atau doa mau makan ya itu semuanya bisa berubah mas. Apa ya mas? Berubah semua itu bisa. Tapi kalau masa belum tahu sih ya, baru pertama kali di saya orang awam ya. Saya enggak intinya belum pernah ketemu kayak gitu mas. Intinya sekali saya bertemu saya langsung kayak gitu mas. Jadi saya wah ngedon mental saya. Terus masa pulang ke rumah itu ibunya jenengan aja udah ngomong itu bawa apa itu mas? Iya. Itu lihat pocong atau lihat bawa apa? Pas dia bilang dia lihat pocong mas. Pocong ya? Iya tapi nah depan rumah saya kan ada perairan tuh mas, ada irigasi. Nah di sampingnya itu ada semacam pohon apa ya? Karsem ya. Dia lihat di situ mas, berarti nggak jauh dari parkir motor. Dia, kamu bawa apa Leo? Saya kan bingung tuh mas, saya baru pulang langsung ditanyain gitu kan. Terus saya nggak boleh masuk ke rumah, saya disuruh itu sholat dulu. Pas saya sholat juga masih ngikut itu. Nah masa pas dibisikin ya, suaranya perempuan lah. Itu mau masuk Alas Roban nggak masuk? Itu berarti mau masuk mas. Mau masuk ya, ada bisikan, tapi nggak ada sosoknya. Nggak ada mas. Padahal pasti pakai helm tapi suaranya jelas. Jelas mas, kiri kanan jelas. Dia suaranya nggak kenceng, cuma kiri kanan jelas mas. Nadanya kenceng atau lembut? Lembut ya. Cuma berat lembut, ya. Tapi berat suara. Itu kisaran umur berapa mas suaranya mas? Itu udah baru bayang mas, udah mungkin kalau dibilang umur 40 sampai 50 tahun mas, udah berat tuh suara. Iya.
Anak ya Mas ya? Iya Mas. Cepet. Ya. Udah trauma nggak mau kesana lagi? Udah Mas. Enggak ya, kapok ya? Udah Mas. Lain kali kalau kemana-mana baca bismillah ya Iya, Mas, Mas, terutama dari rumah Al-Fatihah, Iya Mas. banyakin sholawat istighfar ya. Mungkin tadi kendala pas lu agak berat ini, itu juga ada sosok perempuan itu kan. Mungkin ikutin terus Mas, tapi insya Allah nanti kita akan netralisir ya. Semoga dengan izin Allah, kekuatan Allah, semua bisa diberesin Mas. Amin amin. Yalah. Inilah cerita dari Mas Adrian, Mas, cerita pengalaman dari masuk ke alam gaib, masuk ke dalam warung gaib. Ini juga Mas Adam ini sudah masuk ke dalam alam mereka ya. Pas waktu pertama masuk sudah ada bisikan perempuan, itu otomatis sudah masuk ke alam mereka. Dan kemudian lihat warung gaib ini pernah terjadi dulunya ditabrak Mas. Iya Mas. Tabrak dari itu truk ya, truk sampai mati semuanya Mas. Dari cerita warga sekitar tuh dari Purwodadi ya Mas. Iya Mas, dari warga ya. dari Mas Kita juga pernah mengalami ya. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya ya. Ada pesan Mas buat teman-teman nih? Oh iya. Ada monggo Mas, apa Mas? Pesan Mas. Kalau kami lagi di rumah orang, itu lagi di mana, kalau mau buang aja misi-misi dulu Mas. Iya. Misi-misi dulu, jangan sembarangan. Intinya sopan lah kita masuk ke tempat mereka, kita juga harus juga bisa sopan santun, terus juga sikap, juga bicara. Itu aja sih Mas ya. Ya. Semoga video ini diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya tentang Mas Adam, nggak sopan, udah ceroboh ya Mas ya, maaf nih Mas ya, nggak usah diulang lagi Mas ya, kalau di mana tempat Al-Fatihah, istighfar, sholawat ya, makhluk gaib, alas roban, pocong, kuntilanak, bangsa jin, siluman kuda ya Mas, tadi lihat siluman kuda ya, ini juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka juga punya hak dari bangsa mereka, punya alam sendiri, tapi akibat ceroboh, buang hajat sembarangan, nggak izin sama mereka, atau bismillah, ini bisa mengakibatkan fatal, itu bisa. Tapi alhamdulillah Mas Adam masih diselamatkan ya Mas, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya kita harus mempunyai wadah pelindung dari surat-surat Al-Quran ya, sholawat, istighfar, Al-Fatihah itu penting sekali buat teman-teman, buat Mas Adam. Semoga Mas Adam sehat selalu ya Mas ya, dan diberi panjang umur ya. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video Lintang Misteri biar teman-teman nggak ketinggalan video berikutnya dan selanjutnya. Oh ya teman-teman, ini nomor kami ya, WhatsApp kami Gus Muhyiddin ya, bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber yang di wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Comal, Tegal, Batang. Silakan datang ke studio kami, Desa Tirto, Kabupaten Pekalongan, atau tim kami akan ke rumah teman-teman. Makasih ya Mas. Ya Mas. Masuk.